Dan selanjutnya kami akan mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Bapak Ahmad Sujai untuk tampil ke panggung dan memberi sambutan. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1 Bapak Dr. Andes Aptadi dan Dr. Andes Haji Dodo Juanda beserta tim. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2 Ibu Hajah Irna Narulita SEMM dan Bapak Haji Tanto Warsono Arban SEME beserta tim. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 3 Ibu Hajah Ratu Siti Romlah dan Bapak Yandriyadi beserta tim. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang saya banggakan para pemirsa yang menyaksikan acara debat yang kedua pada malam hari ini. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada malam hari ini kita bisa menyaksikan acara debat kandidat pasangan calon bupati dan calon wakil bupati yang kedua. Kita akan segera mendengar dari seluruh pasangan calon untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya yang berkaitan dengan tema malam hari ini, yang berkaitan dengan menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tentunya yang disampaikan oleh seluruh pasangan calon ini akan menjadi modal untuk menentukan pilihannya pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2015. Bapak dan Ibu serta hadirin para tamu undangan dan pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, pada intinya KPU Kabupaten Pandeglang perlu memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon beserta tim karena sampai dengan saat ini masa kegiatan kampanye yang tinggal 14 hari lagi, alhamdulillah tidak ada persoalan-persoalan yang berarti. Tentunya kita sebagai warga yang baik harus bisa memberikan contoh untuk daerah-daerah yang lain yang sedang melaksanakan kegiatan pilkada serentak di tahun ini. Untuk itu saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Pandeglang menghimbau terutama kepada pasangan calon dan tim serta pihak lain untuk tetap menahan diri serta menertibkan diri agar proses kegiatan tahap demi tahap pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Dan terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan warga masyarakat yang sudah berpartisipasi atas terselenggaranya kegiatan debat kandidat yang kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap selalu memberikan ridho kepada kita semua, amin. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang sudah kami lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mari kita sambut bintang acara pada malam hari ini, yaitu 3 pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Tapi sebelumnya saya ingin mendengarkan dulu yel-yel dari para pendukung masing-masing calon yang akan dimulai dari pendukung pasangan nomor urut 1. Silakan yel-yelnya. Abdul, siap. 1. Salam jempol untuk Abdul. Pilih Abdul nomor 1. Pilih Abdul nomor menang. Pilih Abdul pasti menang. Abdul untuk Pandeglang. Abdul menang. Abdul menang. Pandeglang bangkit. Allah. Ya,
Ya, kita sambut pasangan nomor urut 1, Dr. Andes Aptadi dan Dr. Andes Haji Dodo Juanda. Ya, dan selanjutnya untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Silakan yel-yelnya. Intan! Intan! Nomor 1! Nomor 2! Nomor 3! Intan! Ya, dan kita sambut pasangan nomor urut 2, Hajah Irna Narulita Sarjana Ekonomi Magister Manajemen dan Tanto Warsono Arban Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi. Baik, selanjutnya untuk pendukung pasangan nomor urut 3. Silakan yel-yelnya. Merdeka! Allahu Akbar! Salam tiga jari, Sitiomlah jadi bupati. Salam tiga jari, Yandriadi wakil bupati. Umira! Menang! Umira! Menang! Umira! Menang! Coblos teman! 3! Coblos teman! 3! Coblos teman! 3! Merdeka! Merdeka! Ya, kita sambut pasangan nomor urut 3, Haja Ratu Siti Romlah dan Yandriadi. Hadirin di studio dan juga pemirsa di rumah, acara debat calon bupati dan calon wakil bupati Pandeglang ini akan dipandu oleh moderator Bapak Said Aryan. Bapak Said Aryan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Matlaul Anwar Banten yang juga aktif sebagai dosen, pekerja sosial dan peneliti serta narasumber di berbagai forum ilmiah. Kita sambut Bapak Said Aryan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang pada debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pandeglang. Debat ini adalah debat kedua dari 3 kali debat yang diselenggarakan oleh KPUD Kabupaten Pandeglang. Saya, Said Aryan, menjadi moderator pada malam hari ini dan tema debat kita pada malam hari ini adalah menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum kita memulai acara debat ini, terlebih dahulu kita ikuti tayangan aturan debat publik berikut ini. Debat malam ini terbagi atas 5 babak. Babak pertama adalah babak penyampaian visi dan misi. Setiap pasangan calon diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan visi dan misinya. Babak kedua adalah babak penajaman visi dan misi. Setiap pasangan calon diberikan waktu selama 2 menit untuk memperdalam visi dan misinya. Babak ketiga adalah babak pertanyaan moderator.
Dalam babak ini, moderator akan memberikan pertanyaan kepada seluruh pasangan calon dan masing-masing pasangan calon memiliki waktu 2 menit untuk menjawabnya. Pada babak keempat, para pasangan calon mempunyai kesempatan untuk saling bertanya terkait tema debat malam ini kepada pasangan calon lainnya. Setiap pasangan calon memiliki waktu selama 1 menit untuk bertanya dan 2 menit untuk menjawab. Babak kelima adalah babak penutup. Masing-masing pasangan calon mendapat kesempatan selama 3 menit untuk memberikan pernyataan terakhir. Arah dan pilihan, memilih yang terbaik. Hadirin dan pemirsa di studio, mari kita bersama-sama menyimak visi dan misi calon bupati dan wakil bupati Pandeglang setelah pesan-pesan berikut ini. KPU Pandeglang terus harapkan cinta dan perdamaian. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita akan memasuki segmen kedua debat malam ini dengan mendengarkan paparan misi dan misi dari masing-masing kandidat tentang menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap kandidat diberikan waktu 180 detik untuk memberikan jawabannya, dan kali ini saya mulai dari kandidat nomor urut 1. Silahkan menyampaikan visi dan misinya 180 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aap tadi sebagai calon Bupati Pandeglang tahun 2016-2021. Saya Dodo Juanda sebagai calon wakil Bupati Kabupaten Pandeglang periode 2016-2021. Kami mencalonkan diri dari jalur independen. Adapun visi kami adalah membangun Kabupaten Pandeglang yang agamis, aman, maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagaimana telah kami tuangkan dalam pencapaian visi tadi, maka pengelolaan pemerintahan yang baik akan kami coba wujudkan melalui beberapa program dan kegiatan, di antaranya terwujud aparatur pemerintah yang amanah dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari KKN. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan konteks era desentralisasi saat ini, kepemerintahan yang baik seharusnya lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dari program perwujudan pengelolaan pemerintahan yang baik tadi, kami menetapkan program ini diarahkan untuk pengembangan sistem multiproses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, membentuk tim analisis kebijakan pembinaan daerah yang akan diisi oleh tenaga-tenaga expert dari unsur akademisi, pengusaha lokal, organisasi kemasyarakatan yang berkompeten, dan kalangan politisi yang tidak duduk di DPRD, dan birokrat senior yang akan langsung dipimpin oleh seorang wakil bupati. Kedua, mengolah aspirasi rakyat yang semakin menguat tentang pemekaran wilayah Kabupaten Pandeglang. Ketiga, menata ulang kelembagaan SOTK pemerintahan kecamatan diciptakan sebagai miniatur pemerintah daerah. Keempat, membangun sistem informasi pemerintah di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Kelima, mendorong proses demokratisasi pada lembaga pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa sebagai basis pendidikan demokrasi bagi rakyat Kabupaten Pandeglang. Keenam, membangun sumber daya manusia penyelenggara pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan melalui sistem rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan pemerintah desa secara adil dan transparan serta bertanggung jawab. Terima kasih. Waktu sudah cukup. Berikutnya kita akan mendengarkan visi dan misi dari kandidat nomor urut 2.
saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk menyampaikan. Waktu tersedia 180 detik dimulai dari sekarang. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati warga masyarakat Pandeglang, salam 2 jari, salam perubahan. Kita sepakat bahwa kita akan mengawal amanat undang-undang. Keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mempercepat proses kemajuan masyarakat. Visi kami adalah Pandeglang berkah, transformasi harmoni melalui agribisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis menuju rumah sehat keluarga sejahtera. Rumah sehat adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai pondasi lahirnya masyarakat yang agamis, sehat lahir batin, cerdas, sejahtera sandang pangan papan, dan peduli sesama. Pandeglang wajib melakukan transformasi ke arah yang lebih baik untuk lebih secara melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga perubahan berlangsung secara harmonis. Pandeglang memiliki segudang potensi yang luar biasa, namun beberapa indikator Pandeglang masih terbelakang dibandingkan kabupaten kota di Provinsi Banten. Artinya kita harus mengoptimalkan segenap potensi alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pandeglang harus mengalami pergeseran perekonomian dari sektor primer menuju sektor sekunder atau industri, tentu harus ditopang oleh birokrasi yang amanah dan melayani dan karakter masyarakat Pandeglang yang berdaya saing dan berakhlakul karimah. Untuk itu mari kita membangun peradaban Kabupaten Pandeglang ke depan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. Silakan Pak. Baik, saya lanjutkan. Misi pasangan Intan melahirkan birokrasi yang amanah dan melayani dengan menempatkan aparatur sesuai dengan kinerja melalui fit and proper test. Pembangunan dimulai berangkat dari desa, kelurahan, dan kecamatan. Membuat program-program pro rakyat melalui kartu berkah untuk melayani masyarakat miskin, sekolah dan kesehatan gratis, tunjangan kelahiran dan tunjangan kematian. Pemenuhan kebutuhan konektivitas masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, jalan tol, rel kereta api, bandara pelabuhan, bendungan, dan lain sebagainya. Mengentaskan kemiskinan, pengangguran, menciptakan lapangan pekerjaan melalui peningkatan nilai tambah sektor perekonomian di bidang pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, UMKM dengan melakukan pergeseran perekonomian dari sektor primer menuju sektor sekunder. Kerjasama luas nasional maupun internasional dengan memanfaatkan potensi alam yang kita dengan mendorong modernisasi pengelolaan objek wisata. Demikian visi misi kami, mudah-mudahan dapat terwujud dengan baik. Masyarakat Pandeglang yang sejahtera dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam 2 jari. Baik, selanjutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu tersedia 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhul karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat penyelenggara pemilu, moderator, dan hadirin hadirat berada di studio, dan pemirsa di rumah, dan seluruh rakyat Pandeglang yang kami cintai. Perkenankan kami hadir di sini terpanggil untuk mengabdi dan melayani husnun niyah li kasratil manfaah, karena kami amat merasakan pedih dan prihatin atas realita kehidupan sebahagian besar rakyat Pandeglang yang masih terbelakang dan tertinggal. Meskipun kami sangat mengapresiasi peran pemimpin sebelumnya atas kemajuan yang ada, Pandeglang dan Banten terlahir sebagai wilayah santri nasionalis. Ada umat, ulama, dan umaro. Nah kiwari aya umira. Nomor 3 asli ti Cikadun dan didampingi oleh Bapak Riyadi asli Kabayan. Orang tua kami telah meninggal dunia, dimakamkan di samping Syekh Maulana Mansyuruddin Cikadun. Proklamator Bung Karno menyatakan jas merah. Jangan pernah lupakan sejarah. Bupati pertama Pandeglang Kiai Haji Abdul Hakim asli pesantren Kananga Menes. Residen Banten pertama Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib asli kelahiran Gayam Pandeglang. Di pesantren kami ditanamkan pentingnya 4 prinsip kepemimpinan, sidik, amanah, tablik, dan fatonah
kami berkomitmen mewujudkan keteladanan uswatun hasanah dan menjaga amanah rakyat. Insya Allah kami terpilih sebagai kepala daerah akan taat patuh pada konstitusi dan peraturan sebagai negara hukum. Untuk itu kami hadir dengan visi bersama mewujudkan Pandeglang Hasanah sebagai pusat peradaban Islam Nusantara yang dibingkai oleh keindonesiaan menuju masyarakat maju, makmur dan turmulia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 berasaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Visi, misi, dan program kami adalah mewujudkan clean government and good governance, bahkan good corporate governance. Pemerintahan dan birokrasi yang harus bersih, profesional, dan partisipatif untuk melayani dan mengayomi khadimatul ummah wal himayah. Kepemimpinan bukan di tangan satu orang atau kelompok dinasti dan keluarga. Kita membutuhkan pemimpin baru, harapan baru, pentingnya pemimpin untuk perubahan. Sebagaimana Imam Ghazali sampaikan, pemimpin ibarat sumber mata air. Air adalah sumber kehidupan dan kebutuhan dasar. Seperti aliran air, air yang kita minum menjadi sehat dan segar kalau sumber mata air itu bersih, jernih, dan tidak bernajis. Dalam memilih aparatur pemerintah, prinsip kami memilih yang ahli dan amanah. Idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantasiris sa'ah. Suatu sistem pemerintahan yang diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggu akan kehancurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa, masih dalam debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam debat publik Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Saat ini kita memasuki segmen ketiga, yaitu penajaman visi dan misi. Di tangan saya saat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang dihimpun oleh tim pakar yang dibentuk oleh KPUD Kabupaten Pandeglang. Saya akan bertanya kepada para kandidat dan masing-masing kandidat mempunyai waktu 120 detik untuk menjawab. Saya mulai dari nomor urut 3. Pada misi yang saudara sampaikan, saudara akan membangun sistem dan kinerja aparatur pemerintah yang bersih, efektif, profesional, dan modern, dengan jaminan kesejahteraan berkelanjutan serta menegakkan sistem pemerintahan yang bersih dan tertata secara profesional, secara fundamental, disertai penegakan keadilan hukum dan HAM. Pertanyaannya, kebijakan dan strategi apa yang akan saudara susun untuk mewujudkan misi dimaksud? Waktu tersedia 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Insya Allah kami ditakdirkan memimpin, tentunya kami akan menempatkan aspirasi dan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok manapun. Apa yang sudah baik akan kami optimalkan, apa yang udah lebih baik akan kami mensempurnakan sebagaimana prinsip al-mahafadatu ala fadilatus salih ahdu bin ajadidil aslah. Kami akan menerapkan kepemimpinan aspirasi dan kooperatif bottom up, mengutamakan aspirasi arus bawah, melibatkan saluran aspirasi rakyat, terutama para alim ulama dan kiai, para cerdik pandai, untuk menjadi tempat bertanya dan berguru dalam mengambil keputusan yang terbaik. Kooperatif lebih mengutamakan kerjasama, kolektif, kolegial, bukan one man show, bukan personal dan diktator, tapi menjalin kerjasama dengan semua pihak. Kami akan menggunakan total strategi, mengerahkan segala daya kemampuan dalam mencapai tujuan dan cita mulia bersama rakyat Pandeglang, yaitu menjadi masyarakat Pandeglang hasanah yang maju, makmur, dan mulia lahir dan batin. Karena bersifat kolektif kolegial, bukan sentralistik, maka kami akan mendelegasikan tugas dan wewenang pada pihak yang berwenang sesuai dengan konstitusi, peraturan perundangan, keputusan maupun tata aturan yang berlaku. Namun semua menjadi tanggung jawab kami sebagai pimpinan daerah yang telah diberikan mandat rakyat dan undang-undang.
Kemudian ada Propur, adalah sistem birokrasi yang melayani masyarakat miskin, kalangan yang sangat membutuhkan seperti anak yatim atau orang cacat, kaum duafa dalam hal kebutuhan pokok, kemudian kesehatan, pendidikan, pekerjaan, termasuk kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah penajaman visi misi untuk kandidat nomor urut 2. Dalam visi misi tertulis yang saudara sampaikan, belum secara tegas tertuang upaya saudara untuk menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal kita tahu bahwa birokrasi adalah salah satu faktor penting keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pertanyaannya, menurut saudara, seberapa penting tata kelola birokrasi di pemerintah Kabupaten Pandeglang? Uraikan pandangan saudara atas hal tersebut. 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, bahwa memang birokrasi merupakan modal dasar untuk suksesnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa birokrasi yang amanah dan melayani, mustahil visi misi kami akan terwujud. Yang pertama, pasti akan kita menyusun perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik pasti akan outputnya pun baik. Jadi bagaimana kita akan menyusun perencanaan ini untuk melibatkan partisipasi masyarakat, di mana kita akan bersama-sama mulai dengan jaring asmara, menjaring aspirasi masyarakat melalui tadi musrenbang des, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Seluruh aspirasi masyarakat akan dikumpulkan melalui satu wadah nanti dalam sebuah perencanaan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Lalu juga kita akan konsisten menerapkan undang-undang atau regulasi yang berkekuatan hukum, yaitu menerapkan undang-undang aparatur sipil negara, di mana mencerminkan, menjiwai tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya kami akan mendata kemampuan pegawai kami. Bagaimana nanti ada evaluasi penempatan para aparatur yang kompeten dan sesuai dengan keahliannya melalui fit and proper test. Untuk itu kami akan juga suatu jabatan apabila dipegang oleh bukan ahlinya akan berdampak kinerja yang buruk. Mungkin bisa disambutkan, dilanjutkan. Baik, sesuai dengan kajian UNDP United Nations Development Program, ada 9 karakter yang perlu saya sampaikan. Pertama, participation. Kedua, rule of law. Transparansi, responsif, consensus orientation, equity, efisien dan efektif, strategic, vision, dan akuntabilitas. Ini menjadi faktor utama untuk membangun Kabupaten Pandeglang ke depan. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk kandidat nomor urut 1. Pada misi yang saudara sampaikan akan mewujudkan aparatur pemerintah yang amanah, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas KKN. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, prioritas apa yang akan saudara lakukan dan dari titik mana awal saudara memulai dan sampai batas mana saudara anggap sudah maksimal? 120 detik dimulai dari sekarang. Adapun kegiatan-kegiatan kami akan lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan. Kedua, lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penerapan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan. Keempat, terfokus terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang berorientasi pada hasil. Kelima, lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Keenam, pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari masyarakat. Ketujuh, lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan. Kedelapan, lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan dan menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan. Secara umum, good governance diartikan sebagai proses pengambilan keputusan di berbagai level pemerintah dan bagaimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan mengadopsi kedelapan
karakteristik dari good governance, yaitu pertama, partisipasi, kedua, supremasi hukum, ketiga, transparansi, keempat, cepat tanggap, kelima, membangun konsensus, keenam, kesetaraan, ketujuh, efektif dan efisien, kedelapan, bertanggung jawab. Selanjutnya, agar good governance menjadi kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Governance memiliki 3 kaki: economic governance, kedua political governance, dan ketiga administrative governance. Adapun syarat utamanya adalah ekonomi berbasis keseimbangan pasar terbuka dengan dukungan birokrasi yang efektif. Baik, selesai Bapak. Pemirsa, menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah hal yang paling penting di Kabupaten Pandeglang. Jangan ganti saluran TV Anda, tetaplah di Jack TV. Kembali bersama kami dalam debat putaran kedua Pilkada Kabupaten Pandeglang. Pada segmen ini adalah pendalaman tema menata birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya akan memberikan pertanyaan kepada seluruh kandidat dan masing-masing kandidat memiliki waktu 120 detik untuk menjawab. Kali ini saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 1 untuk pertama kali memberikan jawabannya. Semangat reformasi birokrasi ditandai dengan 3 hal. Yang pertama, menjadikan birokrasi miskin struktur namun kaya fungsi. Kedua, merubah pola pikir aparatur pemerintah dari dilayani menjadi yang dilayani. Menciptakan budaya birokrasi yang responsif dan aspiratif. Pertanyaannya, apabila saudara terpilih, langkah-langkah strategis apa yang akan saudara lakukan dalam upaya mereformasi birokrasi menyangkut ketiga hal tersebut? Waktu tersedia 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 bahwa ada perbedaan antara pegawai negeri sekarang dengan TP dulu. Dulu disebut PNS, sekarang aparatur sipil negara. Dulu amtenar, sekarang menjadi pelayan. Dulu pegawai dan sekarang profesi. 4 pilar reformasi birokrasi adalah: 1, pemerintah yang efektif dan efisien; 2, SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; 3, pemerintahan yang terbuka dan berbasiskan IT; yang keempat, pemerintahan yang partisipatif. Kemudian 9 program percepatan reformasi, dan ini bisa dilakukan di Pandeglang ketika kami ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Pandeglang 5 tahun ke depan. Pertama, penataan struktur birokrasi. Yang kedua, penataan jumlah dan distribusi PNS yang selama ini dirasakan belum merata di Pandeglang. Yang ketiga, sistem seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka. Yang keempat, profesionalisasi PNS. Yang kelima, pengembangan sistem elektronik pemerintah. Keenam, penyederhanaan perizinan usaha. Yang ketujuh, peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur. Kedelapan, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Kesembilan, efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS. Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Dodo. Dalam upaya pencapaian program-program pembangunan, kami akan menerapkan manajemen aparatur sipil negara dengan berdasarkan pada sistem merit. Maka sistem ini adalah sebagai berikut. Pertama, penempatan pegawai dalam jabatan didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi. Kedua, pengembangan karir didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi dan kinerja. Ketiga, penggajian, reward, punishment didasarkan pada kinerja. Oleh karena itu kami akan menghargai bagi aparatur sipil oleh yang memiliki kemampuan. Berikutnya untuk kandidat nomor urut 2. Terima kasih. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.
Pemerintah daerah juga perlu memberikan ruang bagi keterlibatan publik untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan jalan memperluas akses publik untuk mendapatkan informasi dengan cepat, sederhana, dan murah. Oleh karenanya, penyediaan akses data dan sistem informasi menuju pemerintahan yang terbuka menjadi komitmen yang berkorelasi dengan upaya menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan di daerah. Pertanyaannya adalah, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, langkah strategis apa yang akan saudara lakukan untuk dapat memperluas akses informasi dan keterlibatan warga Pandeglang dalam melaksanakan program-program pembangunan di daerah? 120 detik dimulai dari sekarang. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Di era transformasi dan globalisasi yang semakin maju, tentunya masyarakat tidak sebagai objek pembangunan saja, tapi juga masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan masukan dari masyarakat, dan kedepannya kita bisa membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan terukur. Tentunya akses informasi menjadi poin yang krusial dalam konektivitas, dan ke depan kalau kami diridhoi oleh Allah menjadi Bupati dan Wakil Bupati, kami akan amin ya robbal alamin, Bupati ke depan harus bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Tentunya kita akan membuat satu online dengan media center yang akan kita buat, dan kedepannya kita akan launching media sosial atau media center yang bisa mendekatkan masyarakat sehingga tidak ada jarak antara pemimpin ke depan di Pandeglang dengan masyarakatnya. Setiap kegiatan-kegiatan, kebijakan-kebijakan pemerintah ini tentunya akan bisa masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang layak, tentunya juga penerapan Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tentunya bisa dibantu oleh Pak Tanto. Terima kasih. Baik, di era reformasi ditandai dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, apalagi ditambah dengan modernisasi. Kemajuan teknologi merupakan hak daripada masyarakat untuk mengetahui secara cepat. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 terkait KIP, keterbukaan informasi publik, maka dituntut pemerintah daerah untuk membuka seluas-luasnya informasi terkait dengan kebijakan pemerintah. Dan lagi yang paling terpenting, terkait dengan turunan undang-undang ini belum dibentuk Komite Informasi Publik. Insya Allah program prioritas ke depan kita membentuk Komite Informasi Publik. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya adalah kandidat nomor urut 3. Tujuan pembentukan daerah otonomi baru diantaranya adalah kesejahteraan dan keterjangkauan layanan publik. Hasil rilis Kemendagri bahwa 7% dari daerah otonomi baru sejak 2007 hingga 2009 berada pada kondisi buruk. Singkatnya, belum dapat membawa daerahnya lebih sejahtera dari kondisi sebelumnya. Wacana yang berkembang saat ini menghendaki adanya pemekaran Kabupaten Cibaliung dan Kabupaten Caringin sebagai daerah otonomi baru. Pertanyaannya adalah, apabila terrealisasi pemekaran daerah otonomi baru tersebut, bagaimana langkah strategis saudara agar Kabupaten Pandeglang tidak tertinggal dengan daerah yang dimekarkan? 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Mewujudkan pelayanan terbaik selalu dimulai dari keikhlasan. Dalam mengabdi dan melayani sesuai tugas dan kewenangan, memimpin Pandeglang berarti mengelola peran bersama 12.999 orang PNS yang menjadi aparatur pemerintah sebagai pelayan publik yang dilayani sekitar 1,2 juta warga dalam masa 1825 hari atau 5 tahun masa pengabdian. Pelayanan birokrasi sangat penting dalam mengeksekusi segala kebijakan dan program. Namanya saja lembaga eksekutif. Tugasnya sebagai perencana, pelaksana dan pengawas atas program dan capaian yang ditargetkan. Kemudian kami berkomitmen melakukan transformasi tata kelola
pemerintahan di lingkungan Pemda Pandeglang. Yang pertama adalah birokrasi hasanah, mempunyai 3 karakter untuk diterapkan: siling asah, silih asih, silih asuh. Birokrasi yang berdasarkan sistem budaya dan tradisi yang saling memajukan berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan teknologi maju. Kita mendorong pelayanan yang cerdas dan aparatnya berprestasi karena capaian dan kemajuan yang dialaminya. Dilanjut oleh Kang Riyadi. Oke, dengan adanya birokrasi yang sudah kita atur sebagai tersebut, ya, dengan pemekaran yang ada, bagaimana bisa mengembangkan Kabupaten Pandeglang? Ya tentu kami akan mendukung sepenuhnya pemekaran-pemekaran yang ada, yang dimana akan membantu tata kelola pemerintahan yang kami akan pimpin nantinya tentunya. Oleh karena itu, kami sangat mendukung adanya pemekaran-pemekaran di daerah manapun yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah pedesaan dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita telah mendengarkan jawaban dari semua kandidat tentang tema kita pada malam hari ini. Debat publik calon bupati dan wakil bupati Pandeglang masih akan terus berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Masih dalam debat putaran kedua Pilkada Kabupaten Pandeglang. Kini saatnya kita memberikan kesempatan kepada kandidat untuk saling bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, dan setiap kandidat memiliki waktu bertanya selama 60 detik dan menjawab selama 180 detik. Pada kesempatan ini saya persilahkan kandidat nomor urut 2 untuk pertama kali memberikan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 1 dan kandidat nomor urut 3. Waktu bertanya 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami pasangan nomor urut 2 kepada pasangan urut 1 dan 3. Bagaimana pendapat saudara tentang opini dari BPK terkait penilaian LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang? Bagaimana langkah-langkah saudara untuk menjadikan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dalam penilaian LKPD pada tahun-tahun berikutnya, yang aturannya pada tahun ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menggunakan basis akrual sesuai dengan Undang-Undang 71 tahun 2010. Silakan. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kandidat nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. 180 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 bahwa penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual dapat digunakan pada tahun 2012. Kabupaten Pandeglang setiap tahun dapat diperiksa oleh BPK yang setiap tahunnya ada opini. Tidak setiap tahun, disclaimer Pak, mohon maaf. Jadi tiap tahun ada disclaimer, ada WDP, ada WTP. Itu opini dari BPK kepada pemerintah tiap kabupaten di seluruh Indonesia. Opini itu dari mulai WTP, WDP, dan disclaimer. Kebetulan Kabupaten Pandeglang sudah 2 kali disclaimer, dan untuk mengatasi disclaimer itu tadi kita harus menggunakan sistem akrual, dan juga jangan sampai menggunakan basisnya juga jangan berbasis kepada kas. Jadi kalau akrual semuanya, jangan sampai akrual ininya kas. Jadi betul-betul penataan keuangan, penyajian akuntansinya harus benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Saya menambahkan bahwa Pandeglang mendapat 2 petaka. Pertama tahun 2009 dan kedua 2014. Pandeglang mendapat penilaian disclaimer dari BPK RI. Khusus untuk tahun 2014, sebetulnya persoalnya bukan ada kegagalan dalam sektor pembangunan, tapi salah penyajian dalam penyampaian laporan keuangan. Tahun 2014 masih menggunakan sistem kas,
Tapi ada Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengisyaratkan bisa menggunakan akrual. Dalam sistem pelaporan, gaya-gaya akrual, tapi di dalamnya masih ada berbasis kas. Dan oleh karena itu menimbulkan sikap PPKRI untuk tidak memberi pendapat alias disclaimer. Insya Allah kami karena tahu penyakitnya, insya Allah kami juga tahu obatnya. Bagaimana 2015 untuk tidak disclaimer kembali. Terima kasih. Masih ada waktu 38 detik. 38 detik, silakan. Ada tambahan yang memang di Pandeglang ini harus mulai dibenahi, bahwa di Pandeglang banyak aset tersebar. Salah satunya sekarang yang sedang dipersoalkan di lembaga pengadilan adalah status kantor camat Sumur. Dalam pengadilan negeri dikalahkan oleh penggugat, dalam pengadilan tingkat banding juga dikalahkan, bukan tidak mungkin di kasasi pun dikalahkan. Kalau satu kantor camat sudah hilang, akan mengikuti beberapa kantor camat kalau aset Pemda tidak segera dibenahi. Itu ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 3 untuk memberikan jawabannya 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Moderator. Pasangan nomor 2 atas pertanyaannya. Mengenai LKPD, laporan keuangan pendapatan daerah, kami berpegang prinsip bahwa yang pertama-tama adalah birokrasi pemerintahan itu harus bersih, baik dan berani melakukan perubahan. Yang artinya perubahan secara modernisasi. Apabila data-data tersebut tidak sesuai, itu kan kalau dilakukan secara manual pasti banyak kesalahan di human error. Nah, oleh karena itu apabila kami insya Allah terpilih dan memimpin Kabupaten Pandeglang, kami akan melakukan perubahan. Dengan berani melakukan perubahan berarti berani mengambil resiko apapun itu demi kemakmuran rakyat dan kemajuan daerah Kabupaten Pandeglang. Sekali lagi kami menyebut dengan birokrasi yang bernama birokrasi hasanah. Ya, modernisasi diperlukan tanpa merusak nilai agama, kebangsaan dan kearifan lokal. Sebatas penggunaan teknologi itu tidak apa-apa, tidak masalah. Meningkatkan keterampilan birokrasi dan di bidang teknologi wajib hukumnya pada zaman saat ini. Untuk meningkatkan pelayanan prima termasuk laporan-laporan apapun itu, apabila kita menggunakan secara manual itu akan mendapatkan human error yang sangat tinggi tentunya. Maka oleh karena itu apabila kami terpilih, kami akan menerapkan yang namanya e-government. Jadi semua laporan LKPD apapun itu akan dilakukan secara elektronikal. Ya, yang ini sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Kenapa kita tidak terapkan di pemerintahan kita? Ya, penerapan e-government ini atau digitalisasi sistem pemerintahan sangat diperlukan pada saat ini. Oleh karena itu kita juga akan menerapkan yang namanya smart city atau cyber city. Akan menjadi model seiring dengan keharusan penerapan sistem internet. Internet akan kami pasang di seluruh desa-desa dan pelosok. Ya, tentunya. Oke. Yang akan bermanfaat bagi semua pihak dan juga bagi birokrasinya. Ya, sebagai daerah yang terus membangun, kami juga mencanangkan adanya kemitraan daerah sesama provinsi, antara provinsi bahkan juga kerjasama antara kabupaten bahkan kota lintas negara yang kita sebut dengan sister city. Ya, dalam rangka pengembangan kemajuan daerah dan kemakmuran rakyat itu sangat penting kita lakukan. Kita bisa melihat perkembangan daerah-daerah di negara luar, misalnya Malaysia, Saudi Arabia dan lain-lainnya yang sejalan dengan kita tentunya. Birokrasi selain memiliki aturan main sudah selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 3 untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2 dan nomor urut 1. 60 detik untuk Anda. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sebagai yang kita ketahui, untuk menjadi pemimpin itu harus menempatkan aspirasi dan kepentingan rakyat di atas segalanya tentunya. Kepemimpinan demokratis dan aspiratif
akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Bagaimana dengan kepemimpinan dinasti yang mengutamakan garis keluarga, tidak berdampak negatif dalam demokrasi dan penerapannya di lingkungan birokrasi? Mohon penjelasannya dari pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2. Terima kasih, cukup sekian. Baik, masih ada waktu? Cukup? Cukup. Saya persilahkan kandidat nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu tersedia 180 detik. Iya, terima kasih saudaraku Bapak Ian, Ibu Romlah. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik, bahwa pemerintah kedepannya itu harus punya komitmen bagaimana bisa memajukan daerahnya. Terkait dinasti, karena masyarakat nggak ngerti dinasti. Masyarakat sekarang itu cerdas, bagaimana memilih pemimpin yang mempunyai kemampuan, keberanian untuk bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang, bisa mengejar ketertinggalan di Kabupaten Pandeglang. Yang pasti kita akan selalu kawal, kita akan bekerja sama dengan para ulama nanti, dengan seluruh masyarakat stakeholder untuk bisa mengawal kota santri ini. Pandeglang harus maju, Pandeglang harus berkembang, tapi juga kita harus tetap memperkuat nilai-nilai Islami yang ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi nanti pemilihan pilkada ini adalah hak masyarakat untuk menentukan ke depan. Yang pasti kita akan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, yang jujur, dan ke depannya kita akan buat sistem melalui perda, melalui perbub, bahwa kita akan juga bagaimana terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik ini akan searah sesuai dengan rencana strategis 5 tahun kami ke depan. Salah satunya adalah Pandeglang akan menetapkan satu kawasan yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga akan melahirkan pemimpin atau birokrat yang handal, yang mumpuni, yang mempunyai integritas yang tinggi. Insya Allah akan berupaya sejauh itu, dan mudah-mudahan 100 hari agenda kerja kami ke depan adalah konsolidasi, rekonsiliasi dengan masyarakat, dan menentukan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk bagaimana bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat masyarakat Pandeglang. Tante bisa bantu? Baik, tadi ditanyakan terkait aspirasi rakyat. Ini masuk dalam tujuan kita untuk mewujudkan good governance terkait dengan participation. Masyarakat secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi melalui aspirasi, baik terhadap legislatif maupun langsung terhadap eksekutif dalam bentuk aspirasi. Dan saya katakan sekali lagi terkait dinasti politik, saya kira semua sudah paham, sudah ada undang-undang yang diatur, dan keputusan Mahkamah Konstitusi, hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk terjun ke dalam dunia politik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 16 detik, cukup? Cukup. Berikutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu di Banten ini pernah lahir 3 kerajaan. Satu kerajaan Salakanagara yang berpusat di Pulau Panaitan. Yang kedua adalah bagian dari kerajaan Pajajaran di bawah pimpinan Ratu Pucuk Umun, mereka bermarkas di Pulau Sari. Yang ketiga adalah putra Sarip Hidayatullah, yaitu Syekh Sultan Hasanuddin, ada babat Bantennya, yaiku aulih 7 ratu, yaiku pasangken tang miang wulung lan bitungulung, lamun arep weruh cacahan samono ora kena sasalan ing Banten. Karena di dalam mitos, di dalam wangsit, bahwa akan lahir sebuah kerajaan dengan 7 pimpinan, dari Sultan Hasanuddin sampai ke Syekh yang terakhir. Dan setelah itu tidak ada kerajaan lagi. Dinasti harfiahnya adalah kerajaan. Kalau kita menganggap di Banten ada dinasti, berarti masih ada raja-raja kecil di Banten. Saya khawatir malah anak saya lebih pintar dari anak yang lain.
Ketika saya nanti dilantik bulan Maret jadi bupati, masa anak saya nggak boleh jadi bupati lagi? Ya, jadi kita percayakan saja kepada proses seleksi alam. Yang penting kita, kalau ternyata orang bodoh jadi pemimpin, orang pintar dimarginalkan, dan kemudian orang bodoh ini ada keluarga, baru kita perlu sikapi. Itu aja barangkali. Silakan Pak Dodo. Yang penting prinsip saya tidak ada di Banten istilah dinasti. Siapapun boleh hak menikmati hidup di Banten selama dia tidak memanfaatkan jabatan keluarganya. Itu aja. Terima kasih. Masih ada waktu 51. Ada 51 menit lagi. Nah, yang penting di Pandeglang ini kita sering mendengar kiai berdoa wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Batur sakasur heula, karak batur sadapur, batur sasumur, karak terakhir belaan batur salembur. Sudah tinggal 27 detik lagi. Makasih. Cukup, Bapak? Cukup, baik. Sekarang giliran kandidat nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaannya kepada kandidat nomor urut 2 dan 3. 60 detik, silahkan. Pertanyaan ini agak berat nih, tapi karena mitra saya ini orang-orang hebat, akan saya coba tanyakan. Terima kasih. Ibu nomor paslon nomor 2 nomor 3, di Pandeglang penduduknya ada 1.139.843. Jumlah yang hampir miskin 16,70%, miskin 20,02%, sangat miskin 13,08%. Jadi penduduk miskin di Pandeglang 50% dari jumlah penduduk. Untuk mengantisipasi ini, mengatasi ini, kalau ibu tadi ada kartu, dari mana sumber dananya untuk memberikan bantuan kepada orang miskin? Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya persilahkan kepada kandidat nomor urut 2 untuk memberikan jawabannya. Waktu tersedia 180 detik dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak Moderator dan juga Bapak Aap. Pertanyaannya sangat simpel. Kami juga menyusun visi misi ini tentunya realistis dan terukur. Jadi bagaimana mengenai kartu berkah? Tadi disampaikan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Pandeglang. Jumlahnya 10,25% kayaknya Pak ya. Jadi hampir penduduk miskin itu 129.000 orang. Nah, penduduk yang sangat miskin hanya kurang lebih, mohon maaf koreksi kalau saya salah, 25.000. Nggak ketemu ini di sini sekarang. 25.000 itu adalah klaster pertama. Miskin itu ada 3 kelompok. Ini yang sangat-sangat miskin di bawah garis kemiskinan yang akan kami cover nanti dengan kartu berkah. Jadi keberadaan pemerintah itu harus hadir, negara tuh, pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat. Bagaimana kita bisa, masyarakat sudah dapat sekolah gratis, tapi untuk berangkat ke sekolah aja nggak punya ongkos, dan untuk berpakaian sekolah pun tidak ada. Jadi perhatian kami ke depan adalah untuk warga masyarakat miskin di bawah garis kemiskinan ada 25.000 itu. Dan tentu nanti sumber dananya dari mana? Kalau bertanya dana, kita tidak boleh berhenti di situ. Ya, jadi dari APBD kita besar 2 triliun. Kalau untuk mengcover warga masyarakat miskin hanya 10 sampai 15 miliar, ya kecil lah tuh. Bagaimana mengenai kesejahteraan tingkat kesehatan masyarakat harus diperhatikan. Dan produk unggulan kami adalah kotak box bayi berkah. Bagaimana untuk membantu masyarakat miskin yang melahirkan. Jadi bagaimana masyarakat miskin melahirkan, anaknya harus kita rawat, kita jaga dengan bantuan selama 1 tahun kebutuhan bayi itu. Dan untuk itu mungkin ke depan dari DAU, dari PAD, dari dana-dana yang bisa kita cari dari CSR dan sebagainya, insya Allah yang penting komitmen kita bahwa kita mampu dan bisa untuk mensejahterakan rakyat masyarakat kita. Itu mungkin Pak Tanto bisa bantu. Baik, saya kira yang tadi disampaikan oleh Ibu Irna sudah sangat jelas sekali. Insya Allah kepemimpinan Intan ke depan pasangan nomor urut 2 dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Terima kasih, salam 2 jari. Baik,
Berikutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 3 untuk memberikan jawabannya 180 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Kami berkomitmen menyiapkan APBD yang hasanah, yang baik dan maslahah bagi masyarakat maju, makmur dan mulia. Biaya pembangunan tidak lagi mengemis ke pusat ataupun provinsi. Pandeglang Hasanah harus mampu mandiri dan berdikari. Rakyatnya harus jadi tuan rumah di daerah sendiri dan yakin mampu untuk meraih Pandeglang Hasanah yang maju dan mandiri. Kami berkomitmen menjadi pemimpin yang amanah dan terbuka untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Kami bukan pemimpin dan tidak terlibat beban masa lalu, namun tentang keberhasilan yang dicapai. Untuk mencegah kebocoran APBD, kami akan mengembangkan sistem internet pedesaan di kantor desa dan pesantren. Mengapa pesantren disertakan dalam gerbang pedesaan? Karena kantor desa biasanya Bapak Moderator tutup setelah jam kerja, sementara pesantren selalu terbuka 24 jam menjadi pusat kegiatan keilmuan dan pelayanan masyarakat. Ditambahi dengan Oke, penambahan dari saya, terima kasih. Pertanyaan nomor dari pasangan nomor 1. Apabila kami sekali lagi terpilih, kami berkomitmen untuk melakukan yang namanya transformasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemda Pandeglang. Birokrasi hasanah mempunyai 3 karakter untuk diterapkan. Yang pertama, silih asah. Birokrasi yang berdasarkan sistem, budaya, tradisi yang saling memajukan berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan teknologi maju. Yang kedua, silih asih. Birokrasi yang tulus melayani, mempunyai tugas, hak, dan kewajiban yang jelas, bahkan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan pada proses kerja yang baik hingga meraih goal atau target dan tujuan bersama. Yang ketiga, kami memiliki silih asuh, birokrasi yang saling bergotong royong, memperkuat dan memperdayakan hubungan antara atasan dan bawahan, penuh rasa saling percaya dan mendukung satu sama lain. Yang senior bersikap membimbing dan mengayomi, yang junior bersifat menghormati dan saling menghargai. Dengan birokrasi hasanah ini, kami yakin kebocoran-kebocoran di masa depan itu tidak akan ada. Karena kami saling menghormati dan menghargai, saling melayani demi masyarakat Kabupaten Pandeglang bersama-sama Pemda Kabupaten Pandeglang. Mungkin seperti itu, dan juga kami akan bersama-sama investor akan membangun Kabupaten Pandeglang ke depannya. Kira-kira seperti itu, terima kasih. Baik. Hadirin dan pemirsa, kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu segmen penutup. Tapi jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Hadirin dan pemirsa di rumah, kita telah mengikuti rangkaian debat calon bupati dan wakil bupati Pandeglang. Kini kita telah sampai di penghujung acara, dan untuk terakhir kalinya acara debat ini akan dilakukan closing statement dari masing-masing kandidat, dan setiap pasangan memiliki waktu 120 detik untuk memberikan pernyataan terakhirnya. Dan saya persilahkan untuk yang pertama kali kepada pasangan nomor urut 3 untuk memberikan pernyataan terakhirnya. 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami muliakan para alim ulama, seluruh masyarakat Pandeglang dimanapun berada. Pandeglang yang kita tuju bersama adalah Pandeglang Hasanah, Hasanah fid dunya wal akhirah. Momentum Pilkada 9 Desember adalah kesempatan terbaik untuk perubahan, kesempatan emas melahirkan pemimpin merakyat dan pro rakyat untuk menentukan nasib dan masa depan kita. Saatnya menentukan pilihan pemimpin baru, harapan baru. Demi terwujudnya pemerintahan dan sistem birokrasi yang bersih, kita semua harus melawan lupa. Kita harus ingat jejak rekam sejarah masa lalu, siapapun harus dipertanggungjawabkan. Saatnya 9 Desember rakyat menjadi hakim untuk memenangkan pemimpin bersih.
Kami berkomitmen mewujudkan sistem budaya pemerintahan yang bersih, visioner, profesional, modern untuk menjadi pelayan dan pengayom rakyat, khadimatul ummah wal himayah. Kami seluruh rakyat Pandeglang bertekad mewujudkan menyelamatkan pemilu yang bersih, jujur dan adil, demokratis dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Doa para alim ulama, kaum duafa, kami insya Allah siap menerima amanah rakyat bergotong royong, babarengan membangun Pandeglang tercinta. Kami siap bekerja keras, tegas dan beri solusi melakukan apapun yang terbaik buat rakyat. Salam 3 jari. Saatnya rakyat Pandeglang menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Kami akan membuka akses kesempatan luas bagi setiap rakyat untuk maju dan berkembang. Dulur-dulur sadayana, para alim ulama, para wargi, petani, nelayan, peternak, pedagang, asatidah, ibu majelis taklim, tukang ojek, sopir angkot, pemuda dan pemudi, dan para guru, hayu urang babarangan coblos nomor 3. Baik, terima kasih. Berikutnya saya persilahkan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan terakhirnya 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari perjalanan debat kandidat yang hampir memakan waktu 1,5 jam, ada yang dilupakan oleh kita, yaitu tentang indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Indeks pembangunan masyarakat Kabupaten Pandeglang dibanding dengan kabupaten kota lain di Provinsi Banten sangat rendah. Dan ini terkait dengan faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pendidikan masih banyaknya yang buta huruf. Kemudian adanya penjenjangan yang tidak seimbang antara TK sampai perguruan tinggi. Pandeglang memiliki taman kanak-kanak 620 taman kanak-kanak dengan PAUD, SD 886, SMP 143, sementara SMA hanya 35 dan SMK hanya 75. Kemudian perguruan tinggi yang ada di Pandeglang kecuali kelas jauh hanya ada 5, 1 Unma, 2 Babu Najah, 3 Staisman, 4 Stisip dan 5 STKIP Banten Raya. Ini tidak ada keseimbangan dan itulah yang menimbulkan indeks prestasi masyarakat Pandeglang jadi rendah. Kemudian faktor kesehatan, angka harapan hidup yang masih rendah, gizi buruk, kesehatan lingkungan dan mitos yang berkembang di masyarakat. Kalau penduduk makan ikan maka akan menimbulkan penyakit cacingan. Ini persoalan. Nah, kemudian dari faktor ekonomi, daya beli penduduk yang masih rendah, kemudian masih banyaknya pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja. Itu yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah kami apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kami jadi bupati, ini akan kami selamatkan dan tingkatkan untuk Pandeglang. Silakan Pak Windo. Coblos nomor 1. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang dilaknat. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia tergolong orang yang mendapat rahmat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terakhir kepada pasangan nomor urut 2, saya persilahkan dan waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga masyarakat Pandeglang yang kami hormati, untuk mewujudkan Pandeglang yang maju dan sejahtera, kami menyusun visi misi yang realistis dan terukur menuju rumah sehat keluarga sejahtera. Pendapatan masyarakat akan diperoleh apabila ada aktivitas bisnis, dan aktivitas bisnis bisa dilakukan apabila terjadi suatu proses pengelolaan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai tambah menuju kemakmuran rakyat masyarakat Pandeglang. Untuk itu program-program kami adalah program yang pro rakyat, pro agribisnis, maritim bisnis, wisata bisnis, pasti akan menimbulkan suatu aktivitas ekonomi yang tinggi. Dan pada akhirnya akan meningkatkan income per kapita masyarakat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung akan berkontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Kami menyadari sehebat dan sekuat apapun sistem yang kami bangun, semua itu akan bermuara kepada keteladanan. Teladan dari pimpinan akan lebih efektif daripada jutaan kata. Untuk itu kita akan menjadi teladan profesional berdedikasi yang insya Allah akan menghantarkan Pandeglang menuju barometer kemajuan di Provinsi Banten.
apabila Allah ridho Irna Tanto memimpin Pandeglang, kami akan mengutamakan kebersamaan dengan para ulama dan masyarakat sebagai mitra kami yang harus diberdayakan secara optimal dan berperan aktif dalam pembangunan menuju Pandeglang yang berdaya saing. Siapa saja warga masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa mengambil tanggung jawab. Kami memandang ini sebagai posisi tetap mengabdi dan sumbangsih kepada rakyat masyarakat Pandeglang. Hari ini kami terpanggil untuk mensumbangsihkan, mengabdikan diri dan mengurus Pandeglang yang akan kita bangun bersama-sama. Insya Allah untuk itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat, beri kami kepercayaan, beri kami kesempatan. Insya Allah kita akan menjemput kemenangan kita menuju Pandeglang yang baru. Mohon doanya. Bismillah, bersama Irna Tanto menuju Pandeglang berkah. Salam dua jari, salam perubahan. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin dan pemirsa di rumah, hadirin dan pemirsa di rumah, mari kita berikan aplaus yang luar biasa kepada ketiga kandidat yang telah mengikuti rangkaian acara ini dengan baik. Terima kasih kepada pemirsa di rumah yang telah setia sampai dengan akhir acara ini, mengikuti sampai dengan akhir. Dan saya, Said Aryan, mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Said Aryan selaku moderator yang telah memandu debat, dan juga kepada ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Juga terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan para hadirin serta pemirsa yang JAK TV yang setia. Dari tadi menyaksikan debat publik ini, kita semua telah mendengar visi dan misi serta janji-janji ketiga pasangan calon. Dan mewakili KPU Kabupaten Pandeglang, kami menghimbau warga Kabupaten Pandeglang untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2015 mendatang. Dan ingat, suara Anda akan ikut menentukan wajah Kabupaten Pandeglang selama 5 tahun ke depan. Sampai jumpa dalam debat publik Pilkada putaran terakhir tanggal 4 Desember 2015. Dan tetap ikuti program seputar Pilkada hanya di JAK TV, saluran Pilkada Serentak 2015. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung kota sampai ke ujung desa, menyambut dengan riang, semuanya berserah. Mari semua bergegas, pemilihan Bupati Pandeglang, saling berjabat tangan, sebarkan perdamaian. Mari kita tentukan arah dan tujuan, akan segera tiba pemilihan Bupati Pandeglang.